Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Asesor Visitasi Garing Sekolah tahun 2020, yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Banyumas, yang saya hormati Komite SMA Negeri 1 Banyumas, tim akreditasi sekolah, para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru karyawan, Satgas COVID-19 SMA Negeri 1 Banyumas, panitia akreditasi sekolah, para siswa yang kami banggakan. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga di sore hari ini kami masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas mulia sebagai Dewan Guru dan Karyawan Negeri. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara temu akhir kegiatan visitasi daring sekolah tahun 2020 di SMA Negeri 1 Banyumas, Selasa, tanggal 24 November. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. 3. Sambutan tim asesor dan penyampaian rekomendasi. 4. Sambutan dari kepala sekolah. 5. Doa penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara temu akhir kegiatan visitasi dari 2020 ini. Bagi yang muslim membaca lafaz basmalah, non muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Bagimu Negeri kepada Ibu Paras SPD disilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Berjanji kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Padamu negeri, kami mengabdi bagimu
Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari tim asesor dan penyampaian rekomendasi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD. Kepada yang terhormat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, Bapak-bapak pengurus komite yang saya hormati, serta rekan saya Pak Ucok Nuzul Inmanto yang saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia hidayahnya. Pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan temu akhir akreditasi IASP 2020 SMA Negeri 1 Banyumas dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, beserta sahabatnya dan beserta seluruh umatnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah selama 2 hari ini kita telah bisa melaksanakan kegiatan visitasi dengan lancar, dengan tertib, dengan aman, tidak ada gangguan. Alhamdulillah internetnya juga lancar. Semoga kegiatan kita yang 2 hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua, membawa berkah bagi kami, asesor, membawa berkah bagi Ibu Kepala Sekolah dan seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Banyumas. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, setiap 5 tahun sekali sebagai wujud dari penilaian eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Pusat. Bisa jadi Ibu dan Bapak, akreditasi ini merupakan akreditasi yang pertama dengan daring dan bisa jadi merupakan akreditasi yang terakhir. Seperti yang saya sampaikan di awal, pada temu awal, bahwa memang ada 3 kategori akreditasi. Yang pertama, untuk sekolah yang telah diakreditasi kemudian 5 tahun ke depan menunjukkan bahwa nilainya naik atau tetap, maka akan diberikan sertifikat perpanjangan. Kemudian apabila nilainya tinggi tetapi ingin meningkatkan nilai, maka mengajukan akreditasi 5 tahun yang akan datang. Tetapi apabila tidak mengajukan permohonan akreditasi, maka sertifikat akreditasinya akan diperpanjang. Kemudian kalau berdasarkan dashboard monitoring system itu, mutu sekolah mengalami penurunan, maka akan menjadi sasaran akreditasi 5 tahun ke depan.
Mudah-mudahan 5 tahun ke depan SMA Negeri 1 Banyumas prestasinya meningkat. Ya. Amin. Meningkat tetapi tidak mengajukan akreditasi, maka sertifikat akan diperpanjang. Itu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemarin di awal saya belum memperkenalkan diri bahwa saya tahun 79 itu keluar dari SMPP seperti yang disampaikan. Tahun 77 SMA baru ya, semula dari SMPP menjadi SMA. Ijazah saya itu masih SMA Negeri dalam kurung SMPP. Begitu dengan Bapak Kepala Sekolah dulu Pak Benyamin Hendro Waskito. Itu sebelumnya Pak Sugianto, ya, Kepala SMA Negeri 1 Purwokerto. YMT apa YMT Pak Sugianto, kemudian diganti dengan Pak Ben ya, Pak Benyamin ya, almarhum ya. Ya kemudian saya masih menangi Pak Ben, ya orang Tionghoa tapi luar biasa hebatnya. Ibu Bapak, makanya kemarin Bendahara Bos apa ya grogi ketika ada wawancara dengan Bendahara Bos, kok grogi, kenapa Pak grogi? Iya Pak grogi, enggak usah grogi, saya kan murid SMA Negeri 1 Banyumas tahun 77, 76, 77 dan 79. Jadi perpanjangan 1 semester itu di kelas 3 tahun 78 mestinya menjadi tahun 79. Ya, dengan groginya maka menghitung uang yang miliaran itu sampai salah-salah. Ini gimana ini? Menghitung uang kok sampai salah, kesalahannya miliaran. Wah, ini bisa berapa ya? Tapi ketika diulang lagi, alhamdulillah perhitungannya sudah selesai dan realisasi penggunaan dananya cukup realistis ya. Penggunaan dananya cukup realistis ya, hampir 100% itu setiap tahunnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, merupakan satu kewajiban bagi asesor bahwa pada sore hari ini pada saat temu akhir itu menyampaikan temuan dan rekomendasi. Dia menyampaikan temuan dan rekomendasi. Temuan rekomendasi yang kami temukan mungkin saja tidak cocok, tapi bisa juga cocok. Ya, kalau cocok ya diperbaiki, kalau tidak cocok ya tidak usah dibiarkan aja, ya tetap bisa seperti itu apa adanya. Ibu dan Pak yang saya hormati, tidak banyak yang kami sampaikan temuannya, ya temuan-temuan yang kecil tidak kami sampaikan, tetapi ada beberapa temuan yang 2 hari ini kami temukan itu. Yang pertama, Ibu dan Bapak, pada visi misi tujuan itu ketika kami menanyakan visinya itu ada sehat, ada ada terampil, ada apa lagi itu ya. Maka guru tidak bisa menjawab bagaimana apa yang dimaksud dengan sehat itu. Apa yang dimaksud dengan terampil itu ya, sehat, unggul, luhur, terampil, kreatif, berbudaya dan cinta lingkungan gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa jawab. Mengapa? Karena memang sekolah tidak membuat indikator. Ya, jadi untuk selanjutnya agar tim itu menyusun indikator visi. Jadi sehat itu terukur, unggul juga terukur. Kemudian luhur, terampil, kreatif, berbudaya, cinta lingkungan itu semuanya terukur pada indikator yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak, secara khusus program perundungan itu belum disusun. Ya, program perundungan, program bully.
program bully. Walaupun berdasarkan wawancara Pak tidak ada bully ya di sini, tetapi ya belum tentu tidak ada, karena bully itu sampai sekecil apapun ya namanya bully, ngejek itu ya bully, nyindir itu ya bully. Oleh karena itu walaupun tidak ada bully tetap ada semacam program perundungan apa namanya itu agar segera dibuat oleh sekolah. Kemudian yang berikutnya Ibu Napa, yang belum kami temukan adalah tentang keuangan itu tim audit internal. Kalau tim audit eksternal mesti sudah ada ya dari inspektorat, mungkin dari cabang dinas atau ya dari provinsi itu ya. Kemudian tim audit yang internal itu kok kelihatannya belum ada, sehingga bendahara itu ketika melaksanakan tugas hanya diawasi oleh kepala sekolah. Maka seyogyanya ada tim audit internal. Kemudian yang berikutnya data sekolah itu mau ditanya apa tidak, mau akan akreditasi apa tidak, itu semestinya lengkap ya, data-data sekolah. Khususnya misalnya yang berkaitan dengan nilai-nilai ujian nasional itu harus lengkap setiap tahun. Ya, ada grafiknya, rata-rata mata pelajaran nilainya berapa, kemudian rata-ratanya berapa, UN itu, kemudian peningkatan setiap mata pelajaran dari tahun ke tahun ya, untuk PUN itu ya, kemudian upaya meningkatkan nilai PUN yang mungkin tahun ini lebih rendah dari tahun yang lalu dan seterusnya, atau tahun ini lebih tinggi tetapi ingin meningkatkan prestasi UN itu lebih tinggi lagi. Kemudian termasuk nilai ujian sekolah dan nilai rapot ini sebenarnya sudah ada, sebenarnya saya yakin di laptop sudah ada, tetapi ketika kami tanya panitia tadi data ngerekap dulu, data nyari dulu, data ngitung dulu. Nah ini hal-hal seperti ini monggo untuk diperhatikan, baik ada akreditasi maupun tidak, karena ini juga termasuk data awal untuk menyusun program berikutnya. Itu kemudian yang berikutnya Ibu Bapak, RKJM dan RKT itu mesti harus dibuat ya. RKJM itu rencana kerja jangka menengah yang waktunya 4 tahun. Ini sudah dibuat oleh sekolah. Kemudian RKT itu merupakan breakdown dari RKJM yang 4 tahunan menjadi 1 tahun. Kemudian dibuat RKAS. Lah Ibu Nova, yang menyusun RKJM, RKT, RKAS itu tim. Ya, tim itu melibatkan seluruh warga sekolah termasuk komite. Ya, karena RKJM sekaligus nyusun RKT tahun itu ya, RKJM 4 tahunan sekaligus nyusun RKT tahun itu. Nah, ini mungkin RKJM yang kemarin tahun ini sudah berakhir. Sehingga tahun depan sudah ada RKJM yang baru. Maka untuk akhir tahun ini atau awal tahun nanti untuk segera menyusun RKJM untuk selama 4 tahun. Itu. Lalu untuk selama 4 tahun kan mesti diperlukan waktu yang lama, mikir 4 tahun itu keinginan kita seperti apa. Jadi perlu ada mungkin semacam workshop penyusunan RKJM. Sehari apa 2 hari, melibatkan guru, staf, kemudian komite sekolah, kepala sekolah, itu ya. Kemudian RKJM-nya di breakdown menjadi 4 RKT. RKT tahun pertama, RKT tahun kedua, RKT tahun ketiga, dan RKT tahun keempat. Yang dilihat tadi RKT tahun keempat itu melekat di RKJM. Tahun pertama, kedua, ketiga terpisah, loh yang keempat kok malah menyatu dengan RKJM. Ini kan kebalik, artinya yang menyatu itu RKJM tahun pertama karena dibuatnya mungkin berbarengan. Tahun kedua, ketiga, keempat mestinya
terpisah gitu ya, terpisah dari RKJM. Jadi untuk rekomendasinya agar tim nanti menyusun RKJM, kemudian yang detail itu ya, kemudian RKJM itu di breakdown ke RKT ya, kemudian nanti RKT-nya disusun ke dalam RKAS yang menyusun tim. Nah, karena yang menyusun tim untuk akreditasi mestinya diperlukan bukti fisik, ada undangannya, ada daftar hadirnya, kemudian ada notulannya, kemudian ada draft RKJM-nya, kemudian ada ada telaahnya ya, kemudian setelah itu nanti ada evaluasi dan seterusnya. Itu termasuk untuk RKT juga begitu. Ada undangan, ada daftar hadir, kemudian nanti ada pelaksanaannya, kemudian ada laporan pelaksanaannya, kemudian ada evaluasinya dan seterusnya. Itu hasil evaluasi untuk penyusunan RKT tahun berikutnya. Walaupun RKT-nya sudah ada di RKJM, tetapi boleh RKT tahun kedua, ketiga kok tidak sama dengan RKJM. Asal tidak samanya tidak 100% boleh. Ya, Ibu dan Bapak, pengalaman akreditasi beberapa tahun yang lalu, itu RKJM dengan RKT tidak nyambung. RKT dengan RKAS tidak nyambung. Ya, jadi yang satu ngidul, yang satu ngalor, yang satu ke atas itu ya. Itu tahun-tahun yang lalu. Tapi semakin ke sini semakin baik RKJM memang disusun betul-betul sesuai dengan kebutuhan. RKT juga begitu, RKS juga begitu. Jadi tidak sekedar untuk memenuhi formalitas karena akan akreditasi dan seterusnya. Tapi untuk Banyumas sudah lumayan, sudah baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir lah ya, yang terakhir itu Ibu Bapak, penyusunan KTSP. Ya, penyusunan KTSP itu diawali dengan pembentukan tim pengembang kurikulum. Ini melibatkan juga banyak pihak, bukan hanya guru atau waka saja. Waka saja yang nyusun, bukan, tapi ya waka, ya kepala sekolah, ya guru, ya staf, ya bendahara, ya komite. Ya, kemudian ya ada kegiatan workshop penyusunan kurikulum ya. Lah workshop ini kan namanya workshop kan lama ya, 2 hari atau 3 hari. Jadi menyusun buku 1, buku 2 dan buku 3. Ini setelah selesai baru terus ditelaah ditelaah atau direvisi. Itu juga oleh tim. Ini untuk kepentingan akreditasi mestinya ada dokumen-dokumen telaah itu draft KTSP. Mesti saja ada undangan, ada daftar hadir, ada notula itu ya. Kemudian draft KTSP yang sudah disusun pada saat workshop itu harus dicoret-coret mana yang diubah, mana yang diganti, mana yang dibuang. Nah, begitu. Kemudian setelah itu terus ditetapkan. Yang menetapkan adalah kepala sekolah dan komite. Ya. Boleh dengan cabang ya boleh, tapi tidak perlu, cukup kepala sekolah dan komite. Setelah itu baru dimintakan rekomendasi ke cabang lewat email, lewat elektronik ya. KTSP tahun ini SMA mulai KTSP ya. Kalau SMK ini sudah tahun kedua. Jadi tahun pertama tahun 1920 itu sudah KTSP. Ya, tahun SMA 20. Baru tahun ini. Baru tahun ini ya. Iya, SMK sudah 2 tahun ini. Ya, lebih enak ya daripada nanti harus ke Semarang minta tanda tangan gitu ya. Salah suruh kembali lagi itu ya, kembali lagi ke Semarang. Dulu kan sampai begitu, ada beberapa kali ke Semarang. Sekarang alhamdulillah cukup dari laboratorium ya komputer semuanya sudah selesai, tidak perlu ke sana kemari. Ke cabang juga cukup dari ruang komputer. Ke
pengawas ya sebenarnya cukup dari ruang komputer, tinggal di-scan, kemudian dikirimkan, pengawas tanda tangani, kemudian ngeprint, kirimkan lagi, nanti di-print lagi, ya begitu. Saya juga begitu kemarin waktu ini tahun terakhir itu saya begitu semuanya lewat online. Ya, tanda tangan pengawas semuanya lewat online, tidak ada yang dikirim ke rumah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kira sementara dari saya itu mesti saja ada tambahan dari Pak Ketua, Pak Ucok, Ibu dan Bapak. Saya selama 2 hari ini barangkali ada kesalahan, ada tutur kata yang saya yang kurang baik, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih, saya telah dilayani oleh Ibu dan Bapak semua, oleh kepala sekolah, oleh Ibu dan Bapak guru, oleh komite, oleh bendahara, oleh kepala TU, ya. Dan Ibu dan Bapak, mudah-mudahan nilai akreditasi ini amat baik, mudah-mudahan. Tetapi hari ini kami tidak bisa menginformasikan nilai itu, dan karena memang kami juga belum menyusun, belum jadi, ya. Dan ini sudah jadi pun itu prosesnya sampai ke nilai kan masih panjang, ya. Ada nanti validasi, kemudian sampai ke verifikasi, gitu ya. Kemudian nanti ada semacam rakor itu di pusat, baru setelah itu diumumkan. Jadi ya masih agak lama. Cuma nanti pengumuman itu juga tetap lewat online. Nanti sertifikat juga lewat online. Jadi sertifikat tidak dikirim per pos, tidak, tapi semua nyetak sendiri, semua melihat hasilnya sendiri. Mudah-mudahan hasilnya Ibu Bapak baik. Amat baik ya, mudah-mudahan amat baik hasilnya. Tetapi seandainya amat baik nilainya turun dari tahun yang lalu, ya itu keadaan memang seperti itu. Memang kekurangan daring ya seperti itu. Mesti ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa merasa diuntungkan itu ya. Ini daring. Saya juga punya keterbatasan melihat bukti fisik itu ya. Dan terbatas sekali, sulit sekali mencari bukti fisik yang kira-kira sesuai dengan yang kami harapkan, ya sulit sekali. Tetapi barangkali bukti fisik itu sudah difolderkan ya Pak Didi ya, sudah ya. Sudah dikirimkan apa belum sih? Kok saya belum membaca. Dikirim ya? Iya, itu saya segera mungkin ini kami kan juga terus ngebut bekerja karena tanggal berapa 30 harus sudah laporan ini online ya. Offline-nya tanggal 2 Desember ini harus secepatnya, padahal kita harus mengisi komentar setiap nomor itu ada 4 komentar ya, setiap nomor, padahal ada 35 nomor, berarti kita harus mengisi komentar itu sejumlah 4 kali 35 sama dengan 140 komentar lah. Setiap komentar itu di rekomendasi itu minimal 50 kata. Nah, itu ada 140 kali 50 kata itu berapa, dan komentar-komentar itu mesti harus berdasarkan data pada saat observasi, pada saat telah dokumen, pada saat wawancara, dan pada saat anak mengisi angket itu yang membuat waktu kelihatannya kok begitu cepat ini. Ini sudah selesai temu akhir aja belum nyicil 1 nomor pun saya enggak tahu, Pak Ucok mungkin sudah selesai. Belum 1 nomor juga belum. Masih bingung ini. Mau nulis seperti ini mbok salah, mau nulis seperti ini mbok salah. Ya paling tidak nanti kita nulisnya ya member mirip waktu di kelas itulah begitu. Ibu dan Pak, saya kira itu yang bisa
saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Karis menghormat kami dari untuk Bapak-Bapak. Dilanjutkan pada acara yang keempat, yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Banyumas oleh Ibu Erlin Retnovianti SPD MPD. Pada yang terhormat, disilakan. Terima kasih Bapak Bapak Ibu. Saya mendengar suara saya nih, Pak Supri. Oke, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Supriyanto yang saya hormati, Pak Ucok yang saya hormati, Bapak Ibu, para waka, ketua tim, panitia akreditasi sekolah, Bapak pengurus komite, serta para siswa yang kami banggakan. Bersyukur pada sore ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan ini secara daring. Mohon maaf kepada teman-teman dan juga bapak-bapak asesor, saya mengikuti tidak bersama dengan teman-teman di SMA Negeri 1 Banyumas, tetapi bukan jarak yang menjadikannya tidak ada komunikasi nih Bapak, karena sekarang jarak itu bisa kita buat dekat dengan kita bisa bertemu maya. Dan ini adalah karunia yang luar biasa yang patut kita syukuri. Salawat salam juga semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semaba, walaupun saya di sini tapi hati saya selalu ada untuk teman-teman. SMA Semaba, sekolah di Semaba. Pertama, saya aturkan terima kasih kepada Pak Supri dan Pak Uco yang telah melaksanakan visitasi akreditasi di sekolah kami. Tentu saja penilaian eksternal melalui visitasi akreditasi ini sangat-sangat diperlukan. Karena dalam visitasi ini ada upaya untuk memverifikasi, memvalidasi, mengklarifikasi isian yang sudah kita lakukan di dalam aplikasi Sispena. Dan alhamdulillah ini telah terlaksana dengan lancar, aman, dan insya Allah Bapak, tadi yang Bapak sudah sampaikan sebagai temuan-temuan itu akan segera kami tindak lanjuti untuk meningkatkan mutu sekolah kami. Jadi terkait dengan visi misi, memang untuk indikator ini belum kita rinci, tapi kemarin sudah langsung kami tindak lanjuti. Kemudian untuk program perundungan, ini memang kami sudah secara implisit mencantumkan di dalam tata tertib, tapi untuk program memang belum kami eksplisitkan. Nah, ini masukan yang sangat bagus Bapak, karena betul sekecil apapun bullying itu tidak hanya secara fisik nih. Kalau fisik itu tidak ada di sekolah kami, tetapi bisa saja tidak disadari yang secara verbal itu muncul, maka ini menjadi perhatian sekolah ke depan untuk bisa membuat program-program perundungan. Terima kasih masukannya. Kemudian untuk tim audit internal juga selama ini memang kepala sekolah yang melakukan audit. Untuk itu nanti kami juga mohon masukannya, apakah tim audit itu bisa dari unsur selain kepala sekolah juga waka atau melibatkan komite. Mungkin kita bisa sharing Bapak terkait hal ini.
Kemudian untuk data nilai kami sudah secara lengkap memaparkan, tetapi memang untuk rekap itu belum kami cantumkan. Ini juga matur nuwun sangat masukannya, dan teman-teman tadi langsung menindaklanjuti. Memang betul untuk rekap itu memudahkan kita menyimpulkan sebenarnya perolehan nilai kita untuk berbagai proses penilaian harian sampai kepada anak-anak mengikuti evaluasi di akhir studi mereka itu hasilnya seperti apa, sehingga melalui rekap bisa diketahui perolehannya tiap tahun untuk tiap mapel apakah meningkat seperti itu. Lalu yang terkait dengan RKCM dan KKSP kami akan tindak lanjuti Bapak. Itu untuk melibatkan pihak-pihak yang sebenarnya sudah kami libatkan, hanya bukti fisiknya itu. Matur nuwun sangat masukannya. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Ucok dan Pak Supri senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Yang selanjutnya kami juga sampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada teman-teman di SMA Negeri 1 Banyumas yang sebelum akreditasi itu menunggu-nunggu Bapak. Kapan ini akreditasinya? Informasi awal kabarnya tanggal 26. Ternyata dimajukan dan alhamdulillah memang betul lebih cepat lebih baik. Alhamdulillah. Jadi ini proses 2 hari sudah kita ikuti. Mudah-mudahan ya teman-teman kerja kita, semangat kita, kekompakan kita ini membuahkan hasil yang tidak hanya baik Bapak, kami berharap sangat baik. Kami yang sangat baik Bapak. Amin. Nanti Pak Supri dan Pak Ucok bisa memberikan apa yang kami harapkan. Kami mengharapkan yang sangat baik. Dan mudah-mudahan keluasan hati teman-teman, kontribusi teman-teman, kontribusi tenaga, waktu, pikiran yang luar biasa ini akan mendatangkan pahala berlipat dan kemudahan. Selanjutnya Bapak, ini kita melaksanakan visitasi akreditasi secara daring ini luar biasa. Pandemi ini memberikan hikmah luar biasa, dan saya ini termasuk yang ya generasi sudah itu ya Pak ya, belajar IT itu juga timik-timik begitu. Ya, alhamdulillah di sekolah kami itu saling berbagi, saling memberi, sehingga kita belajar bersama. Jadi luar biasa. Bimbingannya juga alhamdulillah kita bisa melaksanakan. Bahkan ketika temu awal saya masih bersama teman-teman, temu akhir saya di tempat yang berbeda, kita bisa melaksanakan. Itu ini yang luar biasa. Yang pertama, kita jadi semakin meningkat kompetensi penguasaan IT, dan yang kedua ini menjadi spirit tersendiri bahwa ternyata tantangan apapun kalau kita bisa bekerja sama dan saling menguatkan, kita bisa lampaui itu. Dan yang terakhir, menghadapi kondisi yang seperti ini, bukan yang paling kuat yang bisa bertahan, bukan pula yang paling pintar, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan itulah yang bisa bertahan. Jadi, Bapak dan Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Burung dara, burung merpati, terbang rendah mencari makan. Terima kasih Pak Ucok dan Pak Tri. Ada salah, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman Surabaya yang hebat luar biasa, ada apukat, ada jambu, ada salak juga pepaya. Terus semangat Bapak dan Ibu, wujudkan sekolah kita Semaba yang jaya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari asesor menambahkan dahulu, boleh Bapak protokol? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya teringat dengan Bu Erlin pada tanggal 24-25 April 2019, hari Rabu dan Kamis, saya dengan Pak Supri hadir di SMA Negeri 1 Kawalo, sehingga mungkin saya dengan
Pak Supri dan Bu Erlin sudah familiar. Tetapi saya masih merasa cemplang ketika persahabatan dan silaturahmi ini hanya lewat daring dan saya belum mengenal persis Pak Pri seperti apa, Pak Didik seperti apa, Bu Erlin seperti apa, ada Bu Nur. Ini Silakan datang Pak Ucap. ya, Silakan ini kelemahan kita melalui daring. Tetapi ini harus kita jalankan karena dalam rangka protokol kesehatan. Bapak Ibu yang dihormati, pressure asesor dalam hal menyelesaikan tugas IASP yang terbaru ini cukup berat karena sampai hari menjelang pelaksanaan malam itu surat tugas masih turun perbaikan, surat tugas masih turun perbaikan, ternyata asesor ini pada sakit begitu. Ya pada sakit. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Pak Supri, pekerjaan kita memang cukup berat dan kami akan cukup ringan ketika data-data itu tetap nanti kami butuh untuk minta dilengkapi oleh tim IT dari SMA. Saya mohon izin Bu Kepala nanti kalau masih ada data-data yang masih kami butuhkan begitu. Kemudian ya tadi dikatakan lebih cepat lebih baik waktunya, saya selalu mengatakan endorfin kita udah dilepas dan dopamin kita udah keluar dalam kebahagiaan. Hari ini jenengan bisa tidur nyenyak, mungkin saya dengan Pak Supri belum tidur nyenyak ini. Belum bisa tidur nyenyak. Baik Bapak Ibu, di akhir kalimat saya dengan Pak Supri mungkin orang menilai saya itu cool banget gitu loh, orang saya mohon maaf kalau penampilan dan persahabatan saya dan komunikasi saya kurang berkenan dari Bapak Ibu dan semuanya saja. Dan di akhir kalam saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu kami dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah persahabatan, menjadi silaturahmi bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nambahin sedikit juga ya. Boleh Pak. Tadi proses pembelajaran kami tidak singgung pada temuan karena memang pada awalnya linknya tidak bisa dibuka itu ya. Ya udah alasannya begitu saja. Link yang pertama yang diberikan oleh panitia ke kami tidak bisa dibuka. Kemudian baru bisa dibuka kan tadi ya. Ini kami juga sebenarnya sambil nyetel video pembelajaran fisika. Ini tadi sambil, jadi memang belum bisa memberikan komentar tentang pembelajaran. Ya, lah nanti mudah-mudahan ya sampai sekarang juga belum selesai, baru separuh belum ada, terus ada temu awal. Jadi mohon maaf untuk proses pembelajaran tidak sempat kami sampaikan. Harapannya ya untuk proses pembelajaran semuanya berjalan lancar, baik sekali itu ya. Yang dikerjakan oleh guru fisika ya, Bu Guru fisika ya. Kelas berapa ini? Guru fisika Bu Erni. Bu Erni ya? Erni. Iya, Bu Erni ada di sini enggak, Bu Erni? Bu Erni ada ya? Ada enggak? Oh, di rumah. Ya. Iya, kelihatannya kami sudah membaca dari awal pembukaannya sudah bagus, sudah menyampaikan tujuan, kemudian sudah menyampaikan pretest, ya, kemudian menyampaikan strateginya apa. Awalnya tadi bagus, kemudian ini sedang menjelaskan tentang gerak parabola. Kami belum sampai ke penutup dan penilaian. Ya mudah-mudahan semuanya baik benar Pak ya. Itu tambahan saya. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Ya, monggo saya serahkan kembali. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita lanjutkan ini itu sampai pada acara yang kelima, doa penutup kepada Bapak Selamat Riyadi SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli wa sallim wa radallahu tabarakta rabbana wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, Amin. hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa Amin. laka syukru kama yanbahi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Amin. Ya Allah, Ya Rabbi, kami persembahkan puja dan puji hanya untuk-Mu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad utusan-Mu. Ya Allah, Ya Ghafur, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami. Ampuni dosa dan kesalahan guru-guru kami. Ampuni dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, berkahi semua ilmu yang kami dapatkan selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapatkan setelah ini. Ya Allah, berikanlah kami nilai akreditasi yang bisa membuat kami bangga atas hasil perjuangan kami, sehingga masyarakat di sekitar kami akan lebih percaya dan lebih yakin terhadap sekolah yang kami cintai ini. Ya Allah, yang maha mengabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum acara itu, nanti setelah itu dimohon bersama-sama berdiri dan memberikan salam kepada Bapak Rektor dan Kepala Sekolah yang berdiri dengan tangan seperti ini, Bapak Ibu ya. Terima kasih acara demi acara telah kita lalui dan sudah selesai. Selanjutnya kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebelumnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Didik di screenshot dulu, Pak Didik. Pak Didik di screenshot dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami dari Keluarga Besar SMA Negeri 1 Banyumas, Bapak Dr. Andes Ucok dan Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya juga kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Mohon maaf.